Mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan atau membahas mengenai yaitu mengingat Allah dengan sholat. Sholat itu sarana untuk mengingat Allah. Bahkan mengingat Allah itu tatmainul qulub. Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah kita akan menenteramkan hati. Ya, insya Allah hati kita itu akan tentram dengan mengingat Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat 14, bunyinya inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya sungguhnya aku adalah Allah, ya. Ini zatnya adalah Allah. Tidak ada Tuhan, la ilaha illa ana, kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi sarana untuk mengingat Allah itu dengan sholat. Nanti sarananya itu akan tatmainul qulub, yaitu menenteramkan hati. Nah, kemudian ini ada riwayat Imam Muslim, ya, yang Rasulullah bersabda, anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah SAW, kita ibadah kepada Allah itu adalah seolah-olah tarahu, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat Allah dengan mata kepala. Nah, kita ke sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu terbayang harusnya bahwa Allah itu berhadapan dengan kita. Kami beribadah kepadamu dan memohon kepadamu, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka, yaitu kepada mereka yang ada di surga. Terbayang mereka yang di surga itu bagaimana, ya. Kemudian fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melihatnya Allah itu, tapi ingat, ya, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Nah, jadi itu adalah ketika sholat. Jadi pada ayat ini tadi menerangkan bahwa wahyu utama dan yang disampaikan ialah bahwa tiada Tuhan sebenarnya melainkan Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu hak, ya, yang harus disembah dan wajib harus disembah oleh makhluk, baik yang ada di dunia maupun yang ada di langit, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Itu adalah semua mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat ke surat Al-Baqarah ayat 186, ya, yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, jika bertanya kepadamu hambaku, ani
tentang aku, kata Allah itu, fa ini qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Ujibud da'watad da'i dada'ani, yaitu mengabulkan doa kepada orang yang berdoa. Mengabulkan doa kepada orang yang berdoa. Ya, yang tidak berdoa tidak akan dikabulkan. Tapi Allah itu Maha Rahman, ya, pada siapa saja mengasih sayang Allah. Orang kafir semuanya oleh Allah dikasih rezeki. Ya. Walaupun ada yang ngasihnya itu ngasih semacam tidak dengan hati mungkin ya, atau mungkin nyungkun gitu ya, bisa dengan nyungkun gitu. Idza da'ani, apabila berdoa kepadaku, fal yastajibu li wa yu'minu bi, kata Allah itu pastilah atau penuhilah perintahku, apa yang diperintahku, fayastajibu, jadi datanglah atau penuhilah apa yang diperintahku, wal minubi, dan supaya beriman kepadaku, la'allakum yarsudun, supaya kalian adalah selalu berada dalam kebenaran. Itu adalah ayat yang menerangkan tentang selalu mengingat Allah. Kemudian ayat selanjutnya, ayat An-Nisa ayat 125, wa man ahsana dinan miman aslama wajhahu lillah, dan siapa orang yang ihsan atau yang lebih baik dinan agamanya, biman aslama, daripada orang yang telah aslama itu menyerahkan dirinya lillahi kepada Allah, wa huwa muhsin, mereka itu adalah orang yang lebih baik. Jadi yang lebih baik itu adalah orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah ajaran atau agama Ibrahim yang hanif. Wattahadallahu Ibrahim khalila, sehingga Allah telah menjadikan Ibrahim itu adalah sebagai kekasih. Masih satu lagi di sini ayat An-Nisa 146. Nah, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasimu billahi, yaitu kecuali orang yang bertobat, nah, dan berusaha wa aslahu, berusaha memperbaiki diri, wa tasimu billahi, dan wa'tasimu billahi, dan berpegang teguh kepada agama Allah, wa ahlasu, dengan ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu di dalam sholat juga itu adalah merupakan pokok kita ya, padahal itu harus ikhlas. Sholat itu ikhlas, kalau tanpa keikhlasan itu adalah tidak sebaik-baiknya umat. Ya, faulaika ma'al mu'minin. Nah, orang yang ikhlas dalam menjalankan itu, mereka itu adalah termasuk orang-orang yang akan bersama-sama orang yang mukmin nanti kelak di akhirat, digolongkan orang yang mukmin. Wasaufa yu'tillah, dan Allah akan memberikan, yaitu al-mu'minina, orang-orang yang mukmin itu nanti ajron azima, yaitu pahala yang besar. Insyaallah kalau kita menuruti apa yang
diperintahkan dan ikhlas ibadah kepada Allah itu adalah akan memperoleh ajrun, memperoleh pahala yang sangat besar bersama orang-orang mukmin nanti kelak. Jadi di sini ihdinas siratal mustaqim, tujukanlah kami ke jalan seperti orang-orang yang telah Allah engkau berikan kenikmatan. Sekarang itu sudah banyak orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah di sana, ya, yang tentunya yaitu juga dihisab, ya, yaitu yang tidak melalui perhitungan lagi, dihisab lagi. Nah, seperti at-tabi'in dan as-shodiqin dan syuhada mungkin. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, yang benarnya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya kesalahan saya sendiri, ya, atau kesalahan sendiri mohon dimaklum, mohon dimaaf, ya. Ya aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah kopi tuh. Oh, ada ini. Spesial.